Cie. Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jejepangan. Kisah ini menceritakan sepasang kekasih yang hendak mencari bantuan ke sebuah desa terpencil setelah kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Namun setelah sampai di desa, dengan berjalan kaki, desa itu ternyata kosong dan banyak noda darah di sana. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Anzai dan Kana berjalan menyusuri hutan untuk menemukan sebuah desa dan meminta pertolongan di sana karena mobil yang mereka tumpangi sedang mengalami kerusakan dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun melakukan perjalanan yang tak terasa. Ternyata sudah 1 jam mereka berjalan dan menemukan sebuah gubuk yang di sana ada sekumpulan anak kecil sedang duduk. Anzai pun menyapa mereka dan menanyakan di antara anak itu ada yang mempunyai telepon atau tidak. Mereka pun menjawab bahwa mereka tak mempunyainya. Kemudian Anzai menanyakan kembali ke arah mana jalan untuk menuju desa. Namun anak-anak itu malah tertawa. Merasa tak mendapatkan informasi apa-apa, Anzai dan Kana meninggalkan anak-anak itu dan memutuskan mencari jalan mereka sendiri. Namun tanpa disangka-sangka, sekumpulan bocah itu mengikuti mereka dan menyerang Kana dengan rumput berduri secara tiba-tiba yang membuat leher dan pipi Kana terluka dan mengeluarkan darah. Namun masalah tidak sampai di situ saja. Melihat Kana yang sedang mengeluarkan darah, bocah-bocah itu kembali menyerang mereka. Menyadari hal itu, Anzai pun mengusir dan memarahi sekumpulan bocah gila itu. Singkat cerita, setelah berhasil mengusir para bocah itu, Anzai dan Kana pun melanjutkan perjalanan. Yang ternyata di sini Kana benar-benar terluka. Selain dicambuk dengan rumput berduri, bocah-bocah gila itu juga menggigit Anzai dan menghisap darah Kana. Di waktu yang sama, akhirnya mereka pun sampai di desa itu untuk mencari pertolongan. Namun sayangnya desa itu ternyata kosong dan hanya ada noda darah di mana-mana. Anzai dan Kana tak menyerah sampai di situ saja. Sampai akhirnya ada satu rumah yang ternyata berpenghuni dan hanya satu-satunya orang yang tinggal di sana. Anzai pun segera menjelaskan keadaannya saat ini kepada orang itu dan hendak meminjam telepon. Namun orang itu juga tidak mempunyainya. Karena melihat Kana yang sedang terluka, orang itu menawarkan untuk merawatnya. Lagi pula, hari itu sudah sore dan mereka memutuskan untuk menginap di sana. Masih di waktu yang sama, orang itu pun merawat luka Kana dan memberitahu Anzai bahwa bocah-bocah gila yang menyerang mereka bukanlah penduduk dari desa itu, yang tak tahu berasal dari mana, dan kadang-kadang mereka juga datang ke rumah orang itu. Orang itu juga menceritakan seseorang yang mungkin saja kekasihnya, yang kebetulan mirip dengan Kana. Namun kekasihnya sepertinya sedang sakit-sakitan dan membuatnya depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi tindakan itu sempat dicegah ketika sayatan di lehernya semakin dalam. Dengan segera orang itu menghentikan pendarahannya dengan cara menghisap darah kekasihnya. Namun anehnya, dari leher kekasih orang itu malah tumbuh seperti pohon, yang dimana
Dagingnya keluar dan berbentuk seperti pohon kecil, berbuah dan di dalamnya berisikan dengan darah. Semakin hari pohon di lehernya semakin tumbuh besar dan tubuh kekasihnya kurus dan mengering. 彼女の血もまた彼女自身なのです。彼女の血は果実となって永遠に。 Di scene yang berbeda, Anzai yang baru saja terbangun dari tidurnya mendapati bahwa Kana yang tak lagi berada bersamanya. Seketika Anzai pun khawatir dan segera mencari di rumah itu. Namun Anzai malah sampai di ruangan yang dipenuhi dengan pohon yang aneh, yang dimana pohon itu berbuah dengan darah dan terlihat lebat dan hampir memenuhi isi ruangan itu. Anzai yang masih bertanya-tanya di dalam hati setelah melihat pohon itu, tiba-tiba merasa pusing. Di saat itu juga Anzai yang masih pusing mendengar suara kakek-kakek di ruangan itu, yang entah berada di mana. Suara itu menyuruh Anzai untuk segera pergi. Anzai yang masih belum mengerti apa maksud dari suara itu, segera mencari asal suaranya, yang ternyata suara itu berasal dari kakek-kakek yang ditanam di ruangan milik orang yang menolong Anzai dan Kana, yang ternyata merupakan penduduk desa. Di sana terlihat juga pohon itu tumbuh di tubuh kakek itu dengan kondisinya yang kurus dan mengering. Hayaku, nigerunda. Anta wa dare da? Tentu saja hal itu membuat Anzai terkejut. Terlebih lagi, kosongnya penduduk desa bukanlah karena ditinggalkan, melainkan semua ditanam di ruangan itu, yang merupakan ulah dari orang yang menolong Anzai dan Kana. Kakek itu juga menyuruhnya untuk segera pergi agar tidak bernasib sama sepertinya dan penduduk desa. Nigenai to. De nakereba, ato wa washira no you ni miira ni naru. Karena telah mendapatkan fakta yang sebenarnya dan merasa dibohongi oleh orang yang menolong mereka, Anzai pun bergegas mencari Kana untuk mengajaknya pergi dari rumah itu. Setelah pencariannya, Anzai pun menemukan Kana dan segera mengajaknya pergi. Namun tiba-tiba orang itu muncul dan berkata bahwa mereka tidak akan bisa pergi dari rumah itu. Lagi pula, jika mereka pergi, mereka pasti akan kembali lagi. 逃げることはできませんよ。あなた方は必ず戻って。 Di scene yang terakhir, Anzai pun mengajak Kana pergi dari desa. Mereka pun berjalan menyusuri ilalang dan pergi menjauh. Namun tiba-tiba keadaan Kana melemah dan Anzai memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di saat melihat Kana yang sedang kelelahan, Anzai dibuat kaget, diam dan tak bisa berkata apa-apa. Yang dimana ternyata leher Kana juga ditumbuhi pohon yang berbuah darah. Terlebih lagi tangan Anzai pun mengalami hal yang sama. どうしたの? いや。Seketika Anzai pun teringat perkataan kakek-kakek yang menyuruhnya pergi, bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan pohon di tubuhnya adalah dengan memakan buah dari pohon yang berada di tubuhnya. Namun efek yang ditimbulkan setelah memakan buahnya sendiri, dia akan menjadi buas dan haus akan darah seseorang. しかし、自分の身を食べた者はそれ以後生き血を飲まずにはい。 Cerita pun ditutup dengan Anzai yang melihat Kana yang secara tiba-tiba memakan buahnya sendiri. Nah, itulah akhir dari kisah Anzai dan Kana yang kemungkinan akan berubah menjadi manusia yang haus akan darah seseorang dan sudah terinfeksi dari awal cerita ketika Anzai dan Kana bertemu sekumpulan bocah gila yang menggigit mereka. Dan faktanya, orang yang menolong mereka ternyata adalah dalang dari hilangnya semua penduduk desa yang kini ditanam di rumahnya. Kesimpulannya, orang ini memang sengaja menjadikan penduduk desa sebagai sumber makanan. Kita sebut saja vampir. Dan orang pertama yang terinfeksi adalah kekasihnya sendiri dan mulai menginfeksi seluruh penduduk desa. Dan kebanyakan memilih ditanam daripada harus berubah
menjadi orang yang haus darah seperti sekumpulan bocah gila yang menyerang Anzai dan Kana. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan terima kasih.